Itu adalah wanita yang berulang kali dirasakan Qin Chen sebelumnya, memancarkan pesona yang tak ada habisnya. Pada saat ini, pedang iblis hijau tua di Universe Fortune Jade Plate tiba-tiba bercahaya, seolah tertarik oleh kekuatan pedang iblis dari wanita menawan itu. Pada saat berikutnya, Qin Chen melihat bahwa di belakang wanita menawan itu, ada 9 ekor yang panjang mencapai langit. Peri rubah berekor 9, wanita itu ternyata adalah anggota ras monster, peri rubah berekor 9. Kemudian Qin Chen melihat bahwa cahaya kabut tersamar, dan ada seseorang yang berbaring di depan patung itu. Chen Sisi, ucap Qin Chen tiba-tiba ketakutan dan marah. Ya, itu Chen Sisi. Pada saat ini, Chen Sisi melayang di depan patung wanita yang menawan ini, dan membentuk semacam resonansi dengan patung ini. Qin Chen meraung dan bergegas ke depan. Kekuatan tak terlihat melonjak dan menerbangkan Qin Chen dalam gempa bumi yang dahsyat. Itu adalah aura yang memancar dari patung ini yang mencegah Qin Chen mendekat. Apa yang ingin dilakukan patung ini? Ucap Qin Chen dalam kemarahan yang meledak di mata Qin Chen, dan pedang karat misterius tiba-tiba muncul di tangannya. Dia ingin menyelamatkan Chen Sisi. Tetapi pada saat Qin Chen bergegas ke altar, tidak jauh dari sana, sosok sombong dengan pot tanah liat di atas kepalanya tiba-tiba dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan. Kekuatan yang mengerikan ini segera memenjarakan Qin Chen dalam kehampaan. Qin Chen merasa bahwa jejak kekuatan kuno bergegas ke tubuhnya dengan gila. Ratusan ribu tahun, akhirnya ini saatnya, tuanku dari Dewa Sunyi, akhirnya akan dibangkitkan. Suara raungan gemuruh bergema di benak Qin Chen. Dengan keagungan 9 surga yang tak ada habisnya, Qin Chen memandang sosok patung sombong itu dengan ngeri. Apakah patung ini masih hidup? Dia mencoba yang terbaik untuk berjuang, tetapi itu sia-sia. Aura konyol ini terlalu kuat, sekuat kekuatan guru suci, jadi Qin Chen tidak punya ruang untuk bergerak. Sial, kemana aku harus pergi? Mungkinkah ketiga patung ini adalah 3 orang guru suci yang kuat di kehidupan sebelumnya? Dan mereka perlu menggunakan tubuh saya dan tubuh Chen Sisi untuk bangkit. Gadis peri monster rubah yang menawan ini mencoba memenangkan tubuh Chen Sisi, dan pria sombong ini mencoba membawaku pergi. Fikir Qin Chen merasa merinding ketika memikirkan kemungkinan itu. Qin Chen meraung diam-diam. Tidak masalah jika dia mati, tetapi Chen Sisi tidak boleh dibiarkan mati di sini. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia tidak bisa menahan kekuatan patung ini sama sekali, kecuali dia memprovokasi pohon 10.000 alam di piring batu giok. Tepat pada saat Qin Chen terus-menerus ditarik ke arah patung, dan dia akan membangkitkan pohon iblis 10.000 alam. Tidak jauh dari sana, di atas patung Kendo yang memegang pedang batu, gelombang aura pedang tiba-tiba meletus dari langit, tiba-tiba menebas ke arah patung yang memegang guci. Di lain sisi, ada suara panggilan samar terdengar. Qin Chen menoleh dengan antusias. Itu adalah suara Chen Sisi memanggilnya. Qin Chen berkata, Chen Sisi, aku mencarimu, bagaimana kabarmu? Chen kecil, itu benar-benar kamu, apakah itu benar-benar kamu? Suara Chen Sisi penuh kegembiraan, dan di matanya yang tertutup, 2 air mata mengalir, dan menetes ke altar. Cahaya warna-warni di tubuh Chen Sisi menyala, dia berkata, Chen kecil, kamu segera pergi ke senior master pedang abadi, dan kamu tidak boleh dibawa pergi oleh Dewa Sunyi. Suara cemas Chen Sisi terdengar. Master pedang abadi, apakah itu patung Kendo? Fikir Qin Chen awalnya tidak mempercayai ketiga patung ini, tetapi ketika Chen Sisi mengatakan ini, dia langsung mengambil keputusan. Qin Chen dengan keras mendesak lempeng giok keberuntungan semesta, dan tiba-tiba, kekuatan spasial yang menakutkan meledak, dan bersama dengan kekuatan pedang yang menakutkan, tubuh Qin Chen tiba-tiba melayang menuju lokasi patung pedang. Baru saat itulah Qin Chen sepenuhnya melihat penampilan patung ini. Ini adalah sosok pria parubaya yang dingin dengan mahkota emas di kepalanya, jubah pertempuran yang pas di kepalanya, dan pedang batu di tangannya. Anak muda, datanglah ke dunia Kendoku.
Suara kekuatan tak terlihat menarik Qin Chen. Saat berikutnya, kesadaran Qin Chen tiba-tiba ditelan oleh lubang hitam di ruang gelap. Ketika Qin Chen memasuki dunia patung Kendo, patung Dewa Sunyi berkata dengan marah, "Tuan Abadi, Anda tidak pernah ingin melihat saya senang." Pot tanah liat di atas kepalanya bergetar hebat, dan suasana kekacauan yang mengerikan memenuhi seluruh altar. Pada saat ini, Qin Chen sudah muncul di ruang kosong. Pada saat yang sama, sosok menakutkan berjalan keluar dari kegelapan tak berujung dan muncul di depan Qin Chen. "Kamu adalah Master Pedang Abadi," ucap Qin Chen saling memandang. Pria parubaya ini, persis seperti patung itu adalah Master Pedang Abadi. "Iya, anak muda, ini aku. Kami bertiga yang membawamu ke sini sebelumnya," jawab sosok itu bergemuruh. Qin Chen mengerutkan kening. Memang, sejak dia memasuki kota kuno yang sunyi, dia selalu merasakan kekuatan dan nafas wanita yang mempesona. Qin Chen menatap lawan dengan tatapan waspada. "Anak muda, kami ingin membawa Anda masuk, tetapi ini adalah cerita yang panjang. Jangan gugup, Qiongxian dan saya membawa Anda ke sini, bukan untuk merampok Anda, tetapi untuk menghancurkan konspirasi Dewa Sunyi. Dewa Sunyi adalah patriark klan kuno Sunyi, dan klan ini adalah salah satu dari 10.000 suku di surga. Aku masih sangat muda saat itu. Saya adalah orang yang paling arogan dari Tanah Suci, pendekar pedang surgawi dari Paviliun Pedang Surgawi, dan juga seorang jenius ilmu pedang yang terkenal di alam surgawi. Saya bertemu kakak laki-laki tertua saya. Dia bukan patriark klan kuno Sunyi pada saat itu, tetapi pewaris klan kuno. Kami berpetualang bersama. Dalam sebuah kecelakaan, aku dan kakak bertemu Qiongxian, si putri rubah ekor 9. Di mataku, dia adalah wanita paling cantik di surga ini. Sejak pandangan pertama, aku sudah jatuh cinta padanya. Hubungan kami bertiga sangat baik. Kami menjadi saudara dan saudari, kami pergi ke surga bersama-sama, menghukum kejahatan dan mempromosikan kebaikan. Kami menerobos alam guru suci, dan mengalami hidup dan mati bersama. Secara bertahap, Qiongxian dan saya berkumpul, dan kakak laki-laki tertua juga sangat bahagia. Pada saat itu, di surga, ras manusia menguasai dunia, dan 10.000 ras hidup berdampingan, dan ras monster adalah salah satu kekuatan teratas di antara 10.000 ras. Pada saat itu, Demon Rache hanya bisa berada di peringkat 5 besar. Karena mereka dimusuhi oleh ras manusia dan ras iblis, kekuatan mereka tidak besar, dan ras iblis dan ras manusia adalah dua kekuatan teratas yang bersaing memperebutkan surga. Ras monster adalah musuh ras manusia kita. Sebagai murid jenius dari Paviliun Pedang Surgawi, Tanah Suci Ilmu Pedang Manusia, sangat tidak mungkin untuk menikahi ras monster. Hal yang sama berlaku untuk Qiongxian. Dan kami semua akhirnya dipenjara oleh pasukan kami masing-masing. Saya mengabdikan diri untuk berkultivasi. Dalam rasa sakit, basis kultivasi saya telah maju dengan pesat. Aku menerobos ke puncak guru suci dan menjadi salah satu orang terkuat yang paling mungkin menyentuh ranah Tianzun. Pada akhirnya, saya memilih untuk kawin lari, dan Qiongxian juga meninggalkan rasnya. Kami siap untuk meninggalkan segalanya, mengabaikan aturan keluarga, dan memilih tempat tinggal dalam pengasingan. Dua tindakan kami membangkitkan kemarahan pasukan kami masing-masing dan mengeluarkan perintah buronan terhadap kami. Pada waktu itu, tidak ada tempat bagi kami di seluruh surga. Kakak laki-laki yang telah menjadi patriark klan kuno yang menerima kami dan membiarkan kami tinggal di tanah tersembunyi klan kuno, yang merupakan ibu kota kuno. Kami hidup dalam pengasingan dan hidup secara sederhana. Waktu itu adalah waktu paling bahagia dalam hidupku. Kami tenggelam dalam dunia kecil kami sendiri, tetapi kami tidak tahu bahwa ada perubahan yang mengguncang bumi di surga. Konflik antara ras manusia dan ras monster menjadi lebih intens. Saudara laki-laki kami tidak memberi kami akses informasi luar. Kami tidak tahu apa-apa tentang itu. Kemudian,
Kami mengetahui bahwa perang antara ras manusia dan ras monster disebabkan oleh iblis. Setan diam-diam menjebak ras manusia dan ras monster, menyebabkan konflik meningkat. Ketika kami mengetahui tentang ini, iblis sudah bangkit. Qiongxian dan saya sangat marah dan memutuskan untuk pergi dari sini untuk memperjuangkan semua ras. Namun, setelah kakak laki-laki tertua mengetahui berita itu, dia memberitahu kami bahwa dengan kekuatan dua penguasa suci puncak kami, bahkan jika kami pergi ke medan perang surga, itu tidak akan membawa banyak perubahan dalam pertempuran. Kecuali kita bisa menembus ranah Tianzun, mungkin akan ada sedikit bantuan. Kami akan meletakkan semacam teknik rantai perbaikan bersama, biarkan kami bertiga menerobos ranah Tianzun bersama, beresonansi satu sama lain dalam kekuatan, dan menjadi Tianzun. Tapi siapa yang tahu, teknik kultivasi gabungan yang digunakan oleh kakak tertua pada dasarnya adalah teknik melahap. Untuk menerobos ke ranah Tianzun, dia mengorbankan kekuatan seluruh ras kuno dan menggunakan kekuatan saya dan Qiongxian sebagai bahan untuk menjadi makhluk tertinggi. Begitu dia memiliki kekuatan ras monster Qiongxian dan garis keturunan kekuatan kendo manusiaku, dikombinasikan dengan metode rahasia spesialnya dari ras kuno, dia tidak hanya bisa menjadi Tianzun, tetapi juga mengintegrasikan semua kekuatan ras. Dan menjadi yang tertinggi di antara Tianzun. Setelah altar diluncurkan, Qiongxian dan saya menemukan ada sesuatu yang salah. Kami belajar tentang konspirasinya. Kami bergabung untuk melawan dia untuk menghentikan ambisinya. Namun, kami masih gagal menghentikannya. Seluruh wilayah, dan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya tewas. Tetapi pada saat terakhir, Qiongxian dan saya menyerahkan hidup kami dan memotivasi metode rahasia keluarga rubah ekor 9 Qiongxian. Yang dapat mencegah kakak tertua merebut jiwa kami, dan karena serangan balik kami, hidupnya berlalu, dan dia dikalahkan oleh aturan surga, dan berubah menjadi fosil. Mendengar itu, Qin Chen terkejut dan berkata, "Lalu apa tujuanmu memanggil kami?" Master Pedang berkata, "Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kehidupan Qiongxian dan saya telah berakhir. Hanya sedikit jiwa yang tersisa. Meskipun kami dapat mencegah konspirasi Dewa Sunyi, kami masih gagal membunuhnya. Pada suatu saat, dia akan dibangkitkan lagi dari reruntuhan ini. Dengan karakternya, dia pasti akan melahap semua roh untuk meningkatkan dirinya dan mendapatkan kembali kekuatannya. Pada saat itu, surga akan jatuh ke dalam bencana. Selanjutnya, Qiongxian dan saya tidak memiliki keturunan, jadi saya tidak ingin menghilang secara diam-diam. Meskipun Qiongxian dan saya tidak bisa hidup dalam cinta, kami berharap seseorang dapat mewarisi jubah kami dan menebus dosa-dosa kami." Waktu hampir habis. Tidak ada banyak waktu untuk menjelaskan kepada Anda. Alasan mengapa Master Pedang ini memimpin Anda ke sini adalah karena Anda juga seorang pendekar pedang. Hanya dengan mewarisi kekuatan Kendo Master Pedang, Anda dan wanita itu bisa bersatu untuk melawan Dewa Sunyi. Ucap Master Pedang Abadi menghela nafas. Saat berikutnya, sosok tak terlihat melonjak keluar dari tubuh Master Pedang Abadi. Begitu sosok ini muncul, Qin Chen tahu bahwa itu adalah penampakan dari kehendak Master Pedang Abadi. Paksaan yang menakutkan memenuhi dunia, dan kekosongan tidak tahan dengan dominasinya dan runtuh. Ini adalah niat pedang pembunuh. Dan ini sangat familiar bagi Qin Chen. Baiklah, setelah niat pedang pembunuhan, ada niat pedang kehancuran. Setelah pedang kehancuran, ada niat pedang keabadian. Saya adalah Master Pedang Abadi. Keabadian adalah suasana hati puncak saya yang sebenarnya. Kata Master Pedang Abadi. Qin Chen terkejut. Meskipun dia memahami asal-usul segala sesuatu dan menguasai konsepsi artistiknya sendiri, dia menyadari konsep artistik dari Master Pedang Abadi ini sebelum mengetahui secara mendalam bahwa luasnya surga, konsepsi artistik abadi ini, benar-benar sempurna. Ini adalah konsepsi artistik puncak. Di hati Qin Chen, ada pemahaman baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Oke, Master Pedang ini tidak salah membacamu,
seperti yang diharapkan. Ada buku pedang yang tidak dikenal di sini. Ini adalah harta Kendo Master Pedang. Itu dapat mengembangkan pedang dunia, dan itu juga merupakan harta karun teratas yang diturunkan oleh paviliun pedang Tongtian saya. Sekarang, buku Master Pedang yang tidak disebutkan namanya ini akan diberikan padamu. Jika Anda memiliki kesempatan, saya harap Anda dapat kembali ke paviliun pedang Tongtian untuk memberi penghormatan kepada leluhur. Di atas altar, Qin Chen mengambang di sana, dan buku pedang tak dikenal tiba-tiba mengalir ke tubuh Qin Chen. Niat pedang yang mengerikan melonjak pada Qin Chen, dan aura di tubuhnya menjadi ganas. Kesadaran Qin Chen kembali ke tubuhnya, dan kekuatannya meningkat pesat. Pada saat ini, pedang karat misterius yang dipegang Qin Chen di tangan kanannya sepertinya merasakan aura pedang tanpa nama. Pedang karat misterius itu berkedip, dan aura dingin tiba-tiba melonjak dari dalam. Pada saat berikutnya, kekuatan jiwa yang dingin dan tak terlihat keluar dari pedang karat misterius. Jiwa itu berkata, "Tuan Pedang Abadi, lama tidak bertemu." "Apa, senior?" Sungguh tanpa diduga, ucap jiwa Master Pedang Abadi terkejut. "Apa anak ini adalah pewarismu?" tanya jiwa Master Pedang Abadi. "Dia bukan keturunanku. Saya hanya terjebak, dan apa yang bisa saya lakukan? Jangan bicara tentang anak ini, saya tidak punya banyak waktu, jadi saya datang untuk melihat Anda, dan melihat Anda memiliki kehidupan yang lebih buruk dari saya, maka saya bisa beristirahat." Ucap jiwa pedang karat misterius. Mampu hidup dan mati bersama Qiongxian sudah merupakan hadiah dari surga bagiku. Ucap jiwa Master Pedang Abadi tidak memiliki keluhan, dan sudut mulutnya hanya menggambarkan sentuhan kebahagiaan. Jiwa pedang karat misterius itu bergetar tiba-tiba, kekuatan menelan yang mengerikan menyapu, dan tiba-tiba dia berteriak, ditarik masuk kembali ke bilah pedang karat misterius. Setelah jeda, Master Pedang Abadi berkata lagi, "Asal-usulmu mungkin lebih menakjubkan dari yang aku kira. Aku tidak punya apa-apa lagi untukmu. Masukkan saja semua pengalaman Kendo saya ke dalam pikiran Anda dan itu akan membantu Anda melangkah lebih jauh." Kedua jari tangan kanan diangkat bersama-sama, dan Master Pedang Abadi menunjuk alis Qin Chen. Informasi kacau yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke lautan jiwa Qin Chen. Qin Chen terkejut. Metode Master Pedang Abadi benar-benar tidak dapat diprediksi, dan dia benar-benar bisa memasukkan pengalaman kendonya ke dalam pikiran orang lain. Setelah Anda memahami pengalaman Kendo saya, pacar kecil Anda juga seharusnya juga telah mengakhiri pengalamannya. Pada saat itu akan menjadi waktu untuk menghentikan Dewa Sunyi. Setelah mengucapkan kalimat terakhir, kehendak Master Pedang Abadi runtuh. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, sebelum Qin Chen akhirnya membuka matanya di depan patung. "Tuan Pedang Abadi Senior, terima kasih." Ucap Qin Chen telah memperoleh banyak dari kehendak Kendo Master Pedang Abadi, tetapi itu tidak dapat diubah menjadi kekuatan tempur nyata sekaligus, dan 3 tingkat konsepsi artistik Kendo Master Pedang Abadi memberi Qin Chen pencerahan langsung. Hanya ketika basis kultivasi Qin Chen menerobos, baru dia bisa mencapai tingkat yang lebih tinggi. Pada saat ini, tidak jauh dari sana, Chen Sisi tiba-tiba membuka matanya di mana peri rubah berekor 9 itu berada. Napas yang mengerikan menyapu tubuh Chen Sisi. Aturan sage surgawi yang luas, seperti latihan yang tak terhitung jumlahnya, berputar di sekitar Chen Sisi. Chen Sisi benar-benar menerobos sage surgawi. Dibandingkan dengan Qin Chen, terobosan Chen Sisi jauh lebih mudah. Rubah peri ekor 9 adalah guru suci puncak. Dengan pengalamannya, dan warisannya, Chen Sisi secara alami sangat mudah terintegrasi dengan sempurna. Tetapi pada saat ini, suasana kekacauan yang mengerikan melanda. Itu adalah patung pria yang sombong, mendesak pot tanah liat, dan benar-benar menembak Chen Sisi. Selama Chen Sisi terbunuh, rencana Master Pedang Abadi dan rubah peri ekor 9 akan hancur dan gagal. Faktanya, jiwa Master Pedang Abadi dan rubah peri ekor 9 naik ke langit pada saat yang sama dan bertarung melawan kehendak Dewa Sunyi.
Pertempuran antara tiga penguasa besar dunia itu mengerikan. Meskipun itu hanya sisa jiwa, kekosongan itu terkoyak, seolah-olah akhir dari dunia akan datang. Piring giok alam semesta, ucap Qin Chen mendesak cakram giok, dan segera, kekuatan ruang menakutkan meresap, menutupi ruang ini. Hah, harta karun ruang angkasa macam apa ini? Setidaknya itu adalah harta guru suci, yang dapat menghentikan tekananku. Ucap Dewa Sunyi mendengus dingin, dan dia mengulurkan satu tangan, dan langsung datang ke Qin Chen. Dia ingin menangkap Qin Chen bersama dengan Universe Jade Plate. Kakak, mengapa kamu harus mengkhianati kami? Ucap Qiongxian, rubah peri berekor 9, membanting ke belakang, mengayunkan ekornya ke langit, membentuk perisai dunia, dan menghentikan serangan Dewa Sunyi. Apakah Anda benar-benar berpikir itu dapat membantu Anda? Ucap Dewa Sunyi. Tiba-tiba, seluruh altar mulai bersinar, dan aura menelan yang mengerikan menutupi langit. Tiba-tiba, Qin Chen merasa bahwa esensi dan darah di tubuhnya akan keluar dari tubuhnya, menjadi makanan bagi altar dan sumber kekuatan bagi Dewa Sunyi. Berhenti, teriak Master Pedang Abadi meraung, dia mengayunkan pedangnya. Tapi Dewa Sunyi tidak takut, dia menyambutnya dengan tinju, cahaya pedang dan energi tinju bertabrakan, mengejutkan hingga miliaran mil. Dia adalah tubuh dewa yang sunyi, dengan pertahanan yang luar biasa, tak terkalahkan pada tingkat yang sama, dan bahkan niat pedang abadi yang paling menakutkan tidak dapat merobek pertahanannya. Awalnya aku ingin menjaga jiwa kalian berdua, tapi sekarang, aku hanya bisa menghancurkanmu sepenuhnya. Hanya dengan menghancurkan dan menyempurnakan Anda, kursi ini dapat menjadi lebih kuat. Ucap Dewa Sunyi. Master Pedang Abadi dan rubah peri ekor 9 tidak bisa menghentikannya. Kirim mereka berdua dulu. Ucap Master Pedang Abadi berniat untuk mengirim Qin Chen dan Chen Chen Sisi keluar dari sini terlebih dahulu. Namun, bagaimana mungkin Dewa Sunyi membiarkannya? Ini sudah berakhir. Gumam Master Pedang Abadi mengeluh. Pada saat ini, Qin Chen muncul sambil memegang pedang karat misterius, dan menebas dengan berani. Dia memobilisasi kekuatan jiwa dan menarik kekuatan pedang karat misterius. Tiba-tiba, aura dingin dari pedang karat misterius itu melonjak dan menebas dengan keras. Master Pedang Abadi dan Qiongxian memandang Qin Chen pada saat yang sama, merasa bahwa kondisinya saat ini sedikit tidak normal. Pada saat ini, napas Qin Chen keras, dan matanya merah darah dan gila. Dalam pedang karat misterius itu, sesuatu sepertinya dibangkitkan. Ini adalah nafas orang senior. Fikir Master Pedang Abadi terkejut. Pedang karat yang menakutkan menusuk, dan Dewa Sunyi mendengus dingin. Meskipun aura Qin Chen menjadi sangat aneh, itu masih tidak bisa dibedakan dari sampah di matanya, jadi dia mengangkat tangannya dan meraihnya ke arah Qin Chen. Tetapi segera, Dewa Sunyi ketakutan dan marah, dan pedang Qin Chen benar-benar melukainya, dan telapak tangannya terbelah menjadi retakan, samar-samar, seolah-olah akan runtuh. Kekuatan apa ini? Ucap Dewa Sunyi tidak bisa percaya, meskipun dia hanya memiliki jiwa yang tersisa, dan dia tidak memiliki tubuh nyata, bertarung dengan kekuatan kesadaran, tetapi dia seharusnya tidak terluka oleh bajingan seperti Qin Chen. Itu adalah kekuatan yang keluar dari pedang misterius ini. Ucap Dewa Sunyi menatap pedang karat misterius di tangan Qin Chen, dan dia segera mendesak pot tanah liat di atas kepalanya. Master Pedang Abadi dan Qiongxian melangkah maju untuk menghentikan mereka, tetapi Dewa Sunyi mendesak altar dan segera menekan mereka berdua, dan pada saat yang sama, tangan besarnya sudah meraih Qin Chen.